Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak, wa hada hidayatul bayan. Dia memberi petunjuk seluruh makhluk, memberi ilham seluruh makhluk untuk dapat bertahan hidup, ya, eksis dengan kehidupannya, mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, menjauhkan kemudaratan. Dia pula yang memberikan hidayah yang kedua, namanya hidayatul bayan. Hidayah berupa penjelasan. Fa anzal kutub, agar manusia mendapat pedoman petunjuk bagaimana mengenal Allah, untuk apa dia hidup, kemana nanti dia setelah di dunia ini. Allah turunkan kitab-kitab. Kitab tak dapat berbicara, harus ada penterjemahnya, pensyarahnya. Wa arsala rusul, dikirimkan rasul-rasul. Wallahi andai kata diturunkan kitab tanpa rasul, tak paham kita. Allahu akbar. Datang rasul menjelaskan isi kitab Allah Jalla wa ala. Wa syara'a syara'i wal ahkam. Dia berikan manusia hidayah, ya, hidayatul bayan, penjelasan. Dengan penjelasan tersebut dia buat undang-undang, dia buat peraturan-peraturan, dia buat hukum-hukum untuk ditaati, dipatuhi. Dalamnya ada kemaslahatan, hal-hal yang wajib dihindari, dalamnya ada kemudaratan, ya, wal halal wal haram. Diturunkan syariat segala sesuatu dengan lengkap, dihalalkan yang halal, diharamkan yang haram. Wa bayyana usuluddin wa furu'ahu. Dengan nama Allah Al-Hadi, dia beri manusia petunjuk tentang prinsip-prinsip agama, akar-akar agama yang jika tercabut keluar daripada agama. Dia berikan cabang-cabang agama, sekiranya terputus cabang tersebut masih ada akarnya. Ada beberapa perkara-perkara prinsip yang jika, ya, tak ada pada seorang keluar daripada Islam, namanya usuluddin, berupa rukun iman yang 6 sebagai pondasi dasarnya. Di atas itulah tegak agama ini. Allahu akbar. Ya, namanya usuluddin. Dia berikan juga penjelasan tentang penyempurnaan agama ini berupa furu', cabang-cabang agama yang dengannya menjadi indah kehidupan beragama. Diturunkan padanya akhlak dan seterusnya, yang merupakan pelengkap daripada agama ini subhanahu wa ta'ala. Wahada wa bayyana as-siratal mustaqim. Dia beri petunjuk manusia agar dapat meniti jalan yang lurus, al-musil ila ridwanih, jalan yang dapat menyampaikan manusia menggapai keridhaannya, wa thawabihi, dan dia janjikan bagi mereka ganjaran pahalanya. Kemudian beliau berkata, "Waddahat turuqal ukhra liyuhadhdhiraha al-ibadu." Allah jelaskan jalur yang lain, jalan yang lain yang harus diwaspadai manusia. Jangan meniti jalan tersebut, jangan menempuh jalan tersebut. Jika ditempuh bahaya akan datang. Kata Allah, "Fahadainahun najdaini." Kami berikan kepada manusia 2 jalan, 2 jalur. Jalur aman, selamat, jalur penuh dengan perampok. Ujungnya adalah jurang yang dalam. Ya, senantiasa ada bajing loncat. Ya, ada tukang begal. Tak aman di jalan, bahaya. Ujungnya adalah lembah, jurang yang dalam. Syukur-syukur sampai ke jurang. Sebelum sampai ke jurang sudah dibegal. Allahu akbar. Dia beri jalan yang lurus, penuh dengan keselamatan, keamanan. Dia berikan contoh orang-orang yang selamat. Nih jalannya yang selamat, ikuti mereka. Allahu akbar. Ya. Waddahat turuqal ukhra liyuhadhdhiraha al-ibadu wa hada ibadahu al-mu'minina hidayat at-taufiq. Dan Allah beri petunjuk hamba-hambanya beriman dengan hidayah yang ketiga, namanya hidayat at-taufiq. Ya. Tadi dia bicara tentang hidayah umum, semua dapat, makhluk, hewan, semua. Kemudian dia bicara tentang hidayah yang kedua, ya, yaitu hidayah al-bayan, wad-dilalah, petunjuk,
berupa kitab, berupa rasul yang menyampaikan. Yang ketiga, dia berikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya beriman. Berimanlah dengan hidayah taufik ini. Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Dan dia jauhkan hidayah ini kepada Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Talib pamannya Nabi. Dia jauhkan hidayah daripada Kan'an anaknya Nuh. Allahu Akbar. Dia sesatkan bapaknya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Inilah hidayah yang ketiga, namanya hidayah taufik. Agar hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hamba mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadahum ila manazilin fil jannah. Ini yang keempat. Ya, di dunia dia beri petunjuk. Ya, petunjuk umum. Dia beri petunjuk kita. Dia berikan kita akal yang sempurna, kita pengalaman dan seterusnya sebagai guru kita agar kita mengurus dunia ini. Itu namanya hidayah umum. Dengan itu kita paham bagaimana makan. Hidayah umum tadi. Tak pernah salah masuk ke telinga makan. Nah, tetap ke mulut, tak ada sampai kemari. Hidayah apa namanya? Hidayah ammah. Subhanallah. Karena kita butuh sesuatu yang hakiki. Karena tubuh kita ini adalah bagian luar. Dalam kita ada hati, ada roh. Dia beri kita hidayatul bayan. Subhanallah. Datanglah kita ke kajian. Ikutlah kita agama Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Taulah kita kebenaran. Ini halal, ini haram. Ini riba namanya. Ini judi namanya. Ini zina namanya. Hidayatul bayan. Dia beri kita taufik untuk mengikuti petunjuk tersebut. Hidayatul taufik. Itu semuanya di dunia. Dan ada yang terakhir di mana? Nanti kelak setelah dunia ini berakhir. Subhanallah. Alam akhirat. Di sana di negeri akhirat juga Allah beri kita petunjuk. Allahu Akbar. Sehingga kita tak perlu sekarang siapkan nanti bagaimana jalan menuju surga ya. Di akhirat Allah beri kita petunjuk menuju jalan surga. Tahu kita di mana rumah-rumah kita di surga. Penduduk neraka tahu di mana tempat-tempat yang neraka jahanam. Allahu Akbar. Tak ada yang tersesat. Ahli surga tersesat ke neraka tak ada cerita. Ahli neraka tersesat ke surga tak ada. Allah beri petunjuk masing-masing. Inilah namanya wahdahum ila manazilihim fil jannah. Allah beri mereka petunjuk menggapai rumah-rumah mereka di surga. Tak pernah kita tahu bagaimana bentuk rumah kita di surga, tak jelas. Tapi ketika Allah takdirkan kita masuk surga, tak ada orang salah alamat. Subhanallah. Tak ada salah ketuk pintu. Ketuk pintu, rumah ustaz tuh. Tak ada. Subhanallah. Kalau masuk surga, nas'alullah al-jannah wa na'imah. Kita bermohon kepada Allah surga dan segala macam kenikmatannya. Inilah namanya hidayah. Subhanallah. Kama hadahum fid dunya, sebagaimana Allah beri petunjuk manusia di dunia, tahu rumahnya, di surga pun tahu. Tahu dia mana istrinya, di surga pun tahu. Kadang-kadang bercadar istri-istri kita. Yang punya istri ya. Yang tak punya mohon maaf lahir batin. Ya. Kadang-kadang 2, 3, 4 perempuan semua bercadar, tahu kita, ini istriku. Di dunia tahu, di akhir pun tak pernah salah terambil istri orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kama hadahum fid dunya ila suluki asbabiha wa turqiha. Bagaimana Allah tunjuki orang-orang beriman jalan menuju surga, Allah tunjuki di dunia ini orang-orang beriman bagaimana jalan di dunia ini agar mereka bisa masuki surga Allah Subhanahu wa taala berupa hidayatul bayan wa dilalah dan hidayatul taufiq. Allahu Akbar. Fa qawluhu alladhi qaddara fahdah, maka firman Allah, dialah yang telah qaddara fahdah, mentakdirkan segala sesuatu, menuliskan segala sesuatu dan memberi hidayah bagi segala sesuatu. Inilah dia, hidayah yang 4 ini. Subhanallah. Sempurna. Ya, tak pernah tertukar, semuanya sempurna. Ya, hidayah amat tak pernah tertukar. Subhanallah. Binatang-binatang melata menjadi terbang tak pernah. Ya, binatang di atas air, wah, Akbar, sempurna. Ya, ikan-ikan itu tak sama semua ikan, beda-beda, aneh-aneh. Allahu Akbar. Ada ikan hidup di air atas, ada ikan hidup di air tengah, ada ikan hidup di bawah.
di karang-karang, tak pernah tertukar. Subhanallah. Jika ikan-ikan di karang naik ke atas, disentap sama ikan-ikan di tengah itu. Kadang berkali-kali kita mancing, dapat ikan senang, sampai ke atas tinggal setengah. Naik, tarik, tinggal setengah hilang. Kenapa? Dia melewati kawasannya. Kawasannya di karang, naik ke atas, habis. Sampai tinggal setengah, tinggal kepala sama sedikit badannya. Kenapa? Melewati jangkauannya. Jangan dikira enggak punya wilayah ikan-ikan tuh, masing-masing punya wilayah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Inilah namanya hidayah umum. Mencakup segala sesuatu firman Allah tadi. Hidayah yang 4 ini. Alladzi qaddara fahadah, mencakup 4 hidayah ini. Subhanallah. Tapi yang namanya hidayatul bayan, hidayatul taufiq, hidayatun ilal jannah, hidayatun ilal nar, ini semua khusus bagi manusia dan bangsa jin. Adapun yang berserikat dalam bab hidayah, ya, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, semuanya berserikat pada hidayah yang pertama, hidayah ammah. Tahu malaikat bagaimana terbang, bagaimana turun. Tak pernah salah malaikat, ditabraknya bumi ini tak ada cerita. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Ibnu Atiyah fi tafsiri. Ibnu Atiyah menjelaskan dalam tafsirnya Al-Muharrar wal-Wajiz fi tafsir Kitab Al-Aziz, menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala qaddara fahada. Apa makna fahada? Maka Allah setelah menggariskan ciptaannya dalam segala sesuatu dan memberi petunjuk kepada ciptaan tersebut, kata-kata fahada amun li jami'il hidayat. Kata yang sifatnya umum, mencakup segala macam bentuk petunjuk fil insan wal haywan, baik pada manusia maupun pada hewan. Dialah Allah yang membimbing setiap makhluk agar dapat bertahan hidup, mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, menjauhkan dari dirinya kemudaratan. Allahu Akbar. Dialah Allah SWT, baik manusia maupun hewan. Allahu Akbar. Waqad khassasa, ini tafsiran yang umum, segala macam bentuk hidayah ya Allah yang memberikan. Ada yang menafsirkan makna fahada dengan tafsiran khusus. Waqad khassasa ba'dul mufassirin asya'a minal hidayati. Sebagian ahli tafsir menafsirkan hidayat atau petunjuk ini dengan beberapa makna yang sifatnya khusus. Faqala al-Farra, berkata al-Imam al-Farra, ma'nahu hada wa adalla. Dialah Tuhan yang memberi petunjuk, ya, maka makna memberi petunjuk, petunjuk kepada jalan kebenaran ataupun jalan kesesatan dengan keadilannya. Waqtafa bil wahidah lidalata al-ukhra. Dia hanya menyebutkan kata-kata fahada, dia memberi petunjuk, ya, untuk menunjukkan ada jalan yang lain. Kalau ada jalan kebenaran, ada pula jalan kesesatan. Wa qala Muqatil, wal Kalbi. Berkata ahli tafsir lainnya sebagaimana al-Imam Muqatil dan Imam Kalbi, hadal haywan ila wat'i adh-dhukuri al-inath. Dialah Allah memberi petunjuk kepada hewan sehingga jantan mampu mengawini yang betina. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala buat demi kelangsungan hidup hewan semua, Allah berikan kepada mereka insting bagaimana sang jantan mendatangi betinanya. Allah yang berikan insting. Wa qila hadzal maulud 'inda wad'ihi ila masjid thadyi. Di antara tafsirannya ada yang menafsirkan Allah yang memberi petunjuk anak yang terlahir bagaimana cara menghisap susu dari ibunya. Allahu Akbar. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, hadan nasa ilal khairi wasyarr. Dialah Allah yang memberi petunjuk manusia kepada jalan kebaikan atau kejelekan. Wal bahaim lil marati'. Dialah yang memberi petunjuk hewan-hewan untuk dapat, ya, memakan, mengkonsumsi makanan yang layak baginya. Qala, ya, berkata Ibnu Atiyah berkata, wa hadhil aqwalu mithalat. Seluruh ucapan-ucapan dan tafsiran-tafsiran ini mirip-mirip. Wal umumu fil ayati aswab.
dan kita tafsirkan dengan segala macam bentuk hidayah yang umum, itu lebih benar. Masuk semuanya. Jadi makna fahada, dia memberi petunjuk kepada manusia, kepada hewan, kepada orang beriman, jalan kesesatan, jalan kebenaran, semuanya mencakup ayat ini. Fi kulli taqdirin wa fi kulli hidayah, mencakup segala macam ketentuan Allah, segala macam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah indahnya Allah ciptakan lebah. Subhanallah. Begitu banyaknya jumlahnya. Allah beri hidayah lebah agar tak salah hisab, tak pernah hisab. Lebah itu mati gara-gara menghisap racun-racun tanaman. Tak ada. Inilah namanya hidayah yang umum. Subhanallah. Ya. Waqad qawwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taqrir Ibn Atiyah wa ayyadah. Tafsir Ibnu Atiyah ini ketika menafsirkan makna fahada mencakup segala macam bentuk petunjuk Allah. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Inilah makna hidayah tersebut. Umum segala macam ya hidayah masuk ke dalam ayat ini. Bagaimana anak menyusu kepada ibunya, bagaimana hewan bertahan hidup, ya, bagaimana orang beriman menuju jalan kebenaran. Umum. Faqala, berkata Syekhul Islam, wal aqwalus sahihah hiya min babil mithalat. Tafsir yang paling benar bahwa makna fahada, semua tafsir di atas benar, mirip-mirip. Inilah namanya ikhtilafu at-tanawwu'. Kalau kita membaca tafsir, kadang-kadang seolah-olah bertentangan padahal tidak. Contohnya ketika Allah menjelaskan makna as-siratal mustaqim, berkata sebagian ulama menjelaskan makna as-siratal mustaqim, ada yang mengatakan dialah Quran, jalan lurus. Ada yang menafsirkan dialah Abu Bakar, dialah Umar. Ya, ada yang menafsirkan ya macam-macam, semuanya benar. Ini penafsiran yang tak bertentangan. As-siratal mustaqim dialah Quran, dialah sunnah, dialah jalan Abu Bakar, dialah jalan Umar, dialah jalan sahabat. Semuanya benar. Maka hidayah yang disebutkan ini tadi segala macam, semuanya benar. Subhanallah, Allah yang menunjuki segalanya. Ya. Kama qala Ibnu Atiyah, dan persis bagaimana kata Ibnu Atiyah, wa hakadha katsir min tafsir salaf. Begitulah banyak tafsiran-tafsiran ulama-ulama salaf. Seolah-olah dia kontroversial padahal tidak. Semuanya benar. Yadhkuruna min an-naw'i mithalan. Mereka menyebutkan sebagian saja sebagai contoh. Liyunabbihu bi 'ala ghairihi, ya untuk diikutkan dengan hal-hal lain yang semacamnya. Subhanallah. Aw li hajatil mustami' ila ma'rifatihi, hanya disebutkan sebagian saja karena itu yang dibutuhkan orang yang mendengarkan tafsiran tersebut. Aw li kaunihi walladhi ya'rifuhu, atau inilah yang dikenal oleh manusia diketahuinya. Subhanallah. Karena itulah berbeda-beda tafsiran mereka, tapi semua perbedaan ini benar adanya. Ya. Itulah hidayah umum tadi. Andai kata kita berangkat kepada nelayan, kita jelaskan hidayah umum ini tentang apa yang mereka kenal, tentang dunia mereka. Subhanallah. Lihatlah betapa dahsyatnya hidayah Allah berikan kepada nelayan bagaimana membuat jaring. Allahu Akbar. Ikan kalau udah masuk ke dalam jaring tak ada istilah lepas. Allahu Akbar. Bagaimana mereka menjerat ikan sehingga ikan itu masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam tak ada yang keluar. Hidayah. Andai kata antum disuruh seminggu buat jaring, sebulan pun terduduk tak buat, tak jadi-jadi. Subhanallah. Ya, kalau memang mau buat jaring, tinggal sama nelayan. Duduk sama nelayan. Subhanallah. Seminggu mungkin antum amat-amati, lama-lama sebulan udah pandai buat jaring. Mau belajar bahasa Arab, duduk sama orang yang ngajari bahasa Arab. Jangan duduk sama orang mengajari bahasa Inggris mau bahasa Arab. Salah alamat.